Pada hari ini kita akan membuat button untuk edit. Di sini ada contohnya, kalau kita klik edit, dia akan menampilkan data-data yang sudah diisi sebelumnya. Misalkan di sini npm-nya ini namanya Aulia, emailnya aulia@gmail.com. Berarti pas kita klik edit, nanti yang akan kepanggil yang Aulia dengan email aulia@gmail.com. Sementara kalau yang namanya Aulia Rahma dengan email aaa@gmail.com, kalau kita klik edit, maka dia akan menampilkan Aulia Rahma, emailnya adalah aaa@gmail.com, kayak gitu. Sebelum masuk ke codingan, kalian siapin SAMPP-nya seperti biasa, dinyalain Apache sama MySQL, sama dibuka PHP MyAdmin database-nya. Hal yang akan kita lakukan adalah membuat form untuk edit datanya. Kalian pergi ke application, lalu ke view. Setelah di view, kalian buka back. Nah, di dalam back ini kita buat file satu namanya edit_maha. Jika sudah seperti ini, saya langsung percepat aja. Untuk codingan edit_maha isinya seperti ini, kalian bisa langsung screenshot. Nah, ini line 51 adalah line yang terakhir. Sekarang saya akan menjelaskan untuk fungsi-fungsi di edit_mahasiswa ini. Yang pertama ada div class, ini container mt, div class card body, border info, lalu ada br, ada from action, di mana bsurl ini mengarahkan ke controller example dengan fungsinya update_mahasiswa. Lalu di sini ada text center dengan nama update data, ada br, ada validation error. Yang pertama ini ada from group row untuk ID mahasiswa. ID mahasiswa ini bertujuan untuk ketika kita panggil suatu nama, misalkan di sini Aulia, maka yang kepanggil Aulia, bukan Aulia Rahma yang ini. Oke, itu fungsi dari ID mahasiswa. Bedanya adalah type-nya hidden. Jadi ketika kita klik edit ini, dia nggak akan menampilkan ID mahasiswa. Jadi tipenya hidden atau tertutup. Kayak gitu. Untuk ID-nya ini ID mahasiswa sama seperti yang di database, lalu name-nya adalah ID mahasiswa juga. Untuk value-nya, di sini kalau mau update itu pasti ada value. Value-nya ini dipanggil dari TB mahasiswa atau table yang kita buat, lalu dengan kolom bernama ID_mahasiswa bersifat read only atau nggak bisa diotak-atik, nggak bisa diedit. Terus untuk npm menggunakan type-nya text, nama npm, kelasnya from control, bedanya ada value, pasti untuk edit itu pasti ada value. Di sini dipanggil tabel mahasiswa dengan kolomnya adalah npm. Div class untuk nama, seperti biasa input type-nya text, namanya nama, from control, terus value-nya ini dipanggil table mahasiswa dengan kolomnya adalah nama. Ada from group row untuk email, menggunakan input type-nya text, name email, class-nya from control dengan value-nya dipanggil table mahasiswa, nama kolomnya adalah email. Di sini button-nya masih sama seperti yang kemarin. Nah, setelah membuat edit_mahasiswa, kita buka file data_mahasiswa, kita close aja yang edit. Sekarang kita lihat di sini nih, button editnya. Kita harus memanggil data sesuai sama ID mahasiswanya. Caranya itu kita tambahin ini tambahin slice lagi, lalu ini saya langsung paste. Nah, ditambahin dot string raw
ID mahasiswa. Jadi dia akan memanggil ID mahasiswa. Ketika kita panggil edit, dipanggilnya itu sesuai sama ID-nya. Jadi nggak bakal ketukar sama data-data yang lain, karena ID mahasiswa itu bertipe unik atau primary key. Seperti itu. Terus selanjutnya, kalau mau ditambahin dihapus juga bisa. Jadi nanti dihapusnya itu sesuai sama ID mahasiswanya. Nggak bakal kehapus untuk data-data yang lain. Gitu. Sekarang untuk selanjutnya kita ke bagian controller. Di controller kita ke example.php. Lalu kan kemarin terakhir ini ada function save underscore mahasiswa. Kita sekarang bikin function edit underscore mahasiswa. Nah, di function edit underscore mahasiswa ini bertujuan untuk ketika kita klik edit, dia akan mengarahkan kita ke halaman edit underscore mahasiswa. Jadi saya langsung percepat aja. Nah, kira-kira untuk function edit mahasiswanya seperti ini, kalian bisa screenshot. Jika sudah, kita coba dulu di browser. Kita refresh dulu ininya. Terus kita klik salah satu edit, data. Call to undefined method, get ID mahasiswa. Berarti kita belum mengenalkan get ID mahasiswa di dalam model. Kita bikin dulu di modelsnya. Kita buka models mahasiswa. Di sini saya percepat aja. Nah, kira-kira untuk function get ID mahasiswa seperti ini. Function get underscore ID underscore mahasiswa. Lalu di sini dipanggil string ID-nya. Lalu ada di db where di mana ID mahasiswanya ini dipanggil. Lalu coba kita jalankan. Nah, langsung muncul seperti ini. Coba kita cek benar sesuai sama ID-nya ya. Kalau diklik beda-beda berarti itu sudah sesuai. Nah, jika kalian sudah berhasil membuat edit, tampilan akan seperti ini. Lalu dicek kembali apakah datanya sudah sesuai. Di sininya 1, apakah namanya MMM. Kalau benar berarti yang dipanggil itu sudah berhasil. Selanjutnya itu kita membuat button update. Ini masih belum bisa karena belum dibuat untuk function update underscore mahasiswa di example-nya. Untuk function update mahasiswa di sini ada string data yang nanti akan mengupdate data-data berupa npm, nama, dan email. Lalu jika berhasil maka akan dijalankan model m underscore mahasiswa dengan perintah update. Di update ini nanti dia bakal menjalankan input post sesuai sama ID mahasiswanya. Jadi data yang diupdate akan sesuai sama ID underscore mahasiswanya. Lalu ada di session set flash data, ada message-nya berupa alert success, bertuliskan data berhasil disimpan. Lalu jika berhasil juga akan kembali ke bagian example. Sekarang kita buat untuk M mahasiswa function update. Di sini saya langsung percepat aja. Ini untuk function update, isinya itu dia manggil string ID dan string data. String ID ini berupa ID underscore mahasiswa, di mana ID mahasiswa ini akan diupdate di dalam tabel mahasiswa yang nanti string datanya itu akan diambil. Selanjutnya kita coba jalankan di browser, kita refresh, lalu klik update. Di sini ada message undefined property example untuk session ya, berarti session ini belum dikenalkan di autoload. Sekarang kita pergi ke bagian config, lalu ke autoload, dan di librariesnya ini ditambahin session. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita coba update. Di sini saya akan mengganti nama MMM. Jadi, maka berhasil update.
Nah, berarti untuk namanya di sini sudah berhasil terganti, yang awalnya MMM jadi OOO. Terus coba kita yang lain, ini ganti 13. Terus ininya di 5 aja. Det, berhasil, Aulianya berubah jadi Aulia 1813, lalu MPM-nya hanya 5. Berarti untuk function editnya sudah berhasil. Untuk activity-nya, buatlah update dari 5 data sebelumnya, atau bisa diambil yang dari activity 4 aja. Dengan ketentuan, untuk listingnya ada file example.php, file m_mahasiswa.php, file autoload yang bagian library saja yang ini. Yang bagian ini aja, line 61. Terus sama file edit_mahanya.php. Untuk outputnya itu ada tabel sebelum diupdate, bisa diambil dari activity pertemuan 4, lalu tabel yang sesudah diupdate. Selanjutnya adalah form update data, jadi form ininya di screenshot juga. Lalu itu saja untuk activity. Untuk LA-nya buatlah logika dari activity 5. Kan untuk file example.php ini yang dilogikain itu yang bagian terbaru aja dari edit sampai update. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.